Nama Jelita JJ menjadi sorotan warga dunia maya. Bermula dari pernyataannya di Instagram yang diduga membela Erina Gudono yang tengah banjir kritikan di tengah seruan kawal putusan MK. Istri Kepala Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan itu mengaku mendukung demo penolakan RUU Pilkada. Namun, pembahasan seputar itu menurut dia sudah di luar konteks. Ia menganggap keluar negeri menggunakan jet pribadi merupakan hal wajar bagi kalangan pejabat. Ia mengatakan bahwa jet pribadi bukan milik negara dan para pejabat seperti presiden atau pejabat lainnya yang pergi ke luar negeri atau jalan-jalan itu tidak memakai uang pribadi ataupun uang negara, melainkan di-cover oleh para pengusaha. Dan katanya, hal demikian tanpa diminta, para pengusaha yang menawarkan memfasilitasi segalanya. Dia juga menegaskan bahwa fasilitas dari para pengusaha itu benar adanya dan fakta. Beberapa pernyataannya membuat warganet berkomentar sedemikian rupa. Bahkan, banyak yang mempertanyakannya, hingga ada yang mengatakan bahwa Jelita menerima gratifikasi secara blak-blakan. Definisi gratifikasi sendiri adalah pemberian meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain menurut situs web Kementerian Keuangan. Berbeda dari suap dan pungli, gratifikasi lebih sering dimaksudkan agar pihak petugas layanan dapat tersentuh hatinya untuk memudahkan pemberi di kemudian hari. Jelita mengetahui informasi seputar fasilitas tersebut tidak hanya berdasarkan pengalaman pribadi, tetapi juga didapat dari mertuanya Asri Agung Putra yang merupakan staf ahli Kejaksaan Agung. Selain pernyataannya Jelita yang membuat ramai jagat raya, ia juga seringkali berbagi penampilan dengan mengenakan barang-barang mewah, seperti tas GG rilisan Gucci dengan harga 12,5 juta. Lalu tas Dior seharga 110 juta, tas Dior lainnya dengan harga 68 juta, kacamata dengan harga 9 juta, tas Louis Vuitton seharga 26 juta, sepatu hak dari Saint Laurent berlogo SYL dengan harga 17 juta. Setelah ramainya pernyataan dari Jelita, Indonesian Corruption Watch atau ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendalami informasi adanya dugaan penerimaan gratifikasi oleh Jaksa Asri Agung Putra. Nama Asri muncul setelah unggahan menantunya, Jelita JJ, viral di media sosial. Jelita JJ mengungkapkan di medsos bahwa dia bersama keluarganya kalau ke luar negeri tidak jarang dibiayai oleh pengusaha. Mulai dari jet pribadi hingga fasilitas lainnya kerap ditawarkan pengusaha secara cuma-cuma hanya karena mertuanya merupakan pejabat negara. Menurut ICW, apabila pemberian itu benar dan diketahui tidak pernah dilaporkan kepada KPK, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi. Merujuk pada pasal 12B Undang-Undang Tipikor, setiap penyelenggara negara dilarang menerima pemberian apapun dari pihak-pihak yang menimbulkan potensi konflik kepentingan, kecuali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari telah dilaporkan ke KPK. Selain itu, ICW juga turut mempertanyakan laporan harta kekayaan Asri untuk tahun 2020 dan 2021. Sebab, pada 2 tahun tersebut, harta Asri stagnan di angka 3,49 miliar. Asri Agung Putra sendiri merupakan pejabat eselon 1 di Kejaksaan Agung sebelum menjadi staf ahli Jaksa Agung. Ia sempat menjabat sebagai PLH Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas. Ia juga tercatat pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sebagai penyelenggara negara, Asri memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Dilansir melalui laman LHKPN, Asri rutin melaporkan harta kekayaannya sejak tahun 2019 hingga laporan terakhir tahun 2023. Saat ini Asri memiliki harta kekayaan mencapai 3,4 miliar.